Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramania dengan NIM 2300288. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan tas mini dari botol minuman plastik. Pertama yaitu latar belakang. Kerajinan dari sampah plastik yang mendominasi merupakan salah satu subsektor industri kreatif. Industri kreatif termasuk dalam industri kecil dan menengah atau IKM yang memberikan sumbangan besar untuk memajukan perekonomian suatu negara. Kesadaran masyarakat dan kemampuan pemerintah untuk mengelola sampah masih tergolong belum maksimal. Selain itu, perilaku masyarakat dalam pengolahan sampah, khususnya pemilahan sampah, juga masih belum maksimal. Kedua hal ini bersama dengan faktor lainnya dapat berkontribusi terhadap semakin meningkatnya volume sampah di Indonesia. Untuk itu, kerajinan dari sampah plastik ini dapat mengurangi volume sampah yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan produk. Yang pertama, ramah lingkungan. Masalah sampah plastik semakin hari semakin rumit, apalagi sampah plastik dinilai sulit untuk terurai. Maka dari itu, dengan munculnya kerajinan plastik ramah lingkungan ini akan mempermudah proses penguraian oleh mikroorganisme tanah. Yang kedua, bahan yang tidak sulit dicari. Kotak minuman plastik sangat mudah untuk dicari di lingkungan sekitar, terutama pada wilayah yang dekat dengan persekolahan. Salah satu contohnya yaitu kotak minuman teh gelas. Oleh sebab itu, kami memilih kotak minuman plastik ini sebagai bahan utama dari pembuatan tas mini. Yang ketiga, untuk mengurangi sampah plastik. Mengingat banyaknya sampah plastik pada masa sekarang, menjadi salah satu alasan kami memilih kotak minuman plastik sebagai kerajinan tangan. Karena pada saat ini, sampah kotak minuman masih banyak berserakan di jalanan. Salah satu upaya pengurangan populasi sampah plastik ialah dengan cara mendaur ulang sampah tersebut. Dan terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Agar kelestarian tetap terjaga, kita harus minimalisir sampah plastik, yakni dengan cara mendaur ulang sampah tersebut. Selain mendaur ulang, kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, inovasi produk. Ingin mewujudkan inovasi tersebut tentunya dengan persiapan yang harus maksimal. Gelas-gelas plastik bekas minuman yang biasanya hanya menjadi tumpukan sampah direncanakan akan menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, yang tentunya ramah lingkungan dan murah meriah. Inovasi produk yang dilakukan oleh kelompok 5 adalah tas dari minuman gelas plastik yang dililitkan dengan tali kur sehingga menutupi seluruh lingkaran bibir gelas minuman tersebut. Kemudian diberi hiasan seperti bentuk bunga sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dari tas lainnya yang ada pada perusahaan lain. Inovasi lainnya yaitu tali tas yang dibuat dengan ikatan bentuk simpul sehingga terkesan tidak terlalu polos dan lebih elegan. Selanjutnya, analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Ini adalah faktor-faktor positif internal yang memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya bisa berupa keahlian khusus, sumber daya yang kuat, reputasi yang baik, atau keunggulan produk atau layanan. Contohnya dalam produk kami yaitu dalam bentuk produk yang pertama, biaya produksinya yang sangat rendah dibandingkan dengan tas dari bahan lain. Hal itu membuat tas mini dari botol minuman plastik menjadi pilihan yang terjangkau bagi banyak orang. Yang kedua, dalam bentuk pelayanan. Pembeli dapat menikmati layanan pembelian secara langsung maupun melalui media sosial. Bentuk terakhir yaitu harga jual. Pembeli dapat melakukan penawaran terhadap harga produk yang kami lakukan sesuai dengan besar jumlah pembelian. Dan kami akan memberikan diskon bagi pembeli jika membeli dengan kapasitas banyak. Yang kedua yaitu weakness. Weakness atau kelemahan ini adalah faktor-faktor negatif internal yang membatasi kinerja atau daya pesaing. Contohnya bisa berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian tertentu, kualitas produk yang rendah, atau kurangnya visibilitas merek. Contohnya dalam produk kami yaitu dalam melakukan produksi masih terbatas karena diperlukan pemilihan botol berkualitas baik untuk menciptakan kerajinan yang memikat serta mudah terbakar karena berasal dari plastik. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang.
Ini adalah faktor-faktor positif eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan atau pertumbuhan. Contohnya bisa berupa perubahan tren pasar, kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, atau perubahan regulasi yang menguntungkan. Contohnya dalam produk kami yaitu produk yang kami buat sangat inovatif dan kreatif. Harga yang terjangkau dengan kualitas bagus menambah minat pembeli untuk membeli produk ini. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ini adalah faktor-faktor negatif eksternal yang dapat menghambat kinerja atau pertumbuhan. Contohnya bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan tren pasar yang merugikan, atau perubahan regulasi yang merugikan. Contohnya dalam produk kami yaitu tren pasar yang melemah, tingkat persaingan produk sangat tinggi, adanya perubahan teknologi, dan sosial yang tidak mendukung usaha. Selanjutnya deskripsi usaha dari kelompok 5. Nama perusahaan yaitu 3DKR Fashion Bag atau Anorganic Fashion. Bidang usahanya produksi rumahan ekonomis. Nama produk tas mini dari botol plastik yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat. Berikut adalah kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Produk ini bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Produk memiliki desain yang berbeda-beda sesuai dengan request dari konsumen. Produk ini ringan dan tidak terlalu besar sehingga nyaman untuk dipakai sehari-hari. Dan produk ini dibuat dengan tali kur yang dirajut sehingga lebih elegan. Selanjutnya dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari usaha produk tas mini ini untuk mengurangi populasi sampah botol minuman plastik yang biasanya hanya dibuang oleh orang-orang atau hanya menjadi sampah yang akan mencemari lingkungan. Dengan adanya produk ini juga membantu UMKM setempat yang berbasis ramah lingkungan dan membuka lapangan kerja bagi para pemuda yang ingin berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan suatu karya tangan. Berikutnya kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Produk ini bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Produk memiliki desain yang berbeda-beda sesuai dengan request dari konsumen. Produk ini ringan dan tidak terlalu besar, sehingga nyaman untuk dipakai sehari-hari. Produk ini dibuat dengan tali ukur yang dirajut sehingga lebih elegan. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari usaha produk tas mini ini untuk mengurangi populasi sampah botol plastik minuman yang biasanya hanya dibuang oleh orang-orang atau hanya menjadi sampah yang akan mencemari lingkungan. Dengan adanya produk ini juga membantu UMKM setempat dan berbasis ramah lingkungan dan membuka lapangan kerja bagi para pemuda yang ingin berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan suatu karya tangan. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Target pasar dari produk ini adalah kalangan remaja yang menyukai fashion modern. Tetapi produk ini juga bisa dipakai untuk dari semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Dalam menjalankan usaha ini terdapat persaingan yang cukup ketat karena usaha ini bersaing dengan UMKM yang lebih maju dan memiliki modal yang besar. Tetapi produk ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dari produk lain. Untuk jumlah produknya tergantung dengan pesanan konsumen, tapi biasanya mempersiapkan stok sekitar 5-7 barang setiap minggunya. Untuk harga sesuai dengan ukuran dan jenis desain yang dipesan oleh konsumen, yaitu mulai dari harga 30.000 sampai 80.000. Selanjutnya yaitu media promosi. Media promosi yang kami gunakan berupa poster dan Instagram. Selanjutnya logo usaha. Logo usaha ini menggunakan warna hijau karena melambangkan kesuburan dan keindahan alam. Warna ini berkaitan dengan bentuk usaha berbasis ramah lingkungan. Dalam pemasaran, warna hijau banyak digunakan di toko untuk menciptakan perasaan santai. Warna hijau juga erat kaitannya dengan orang kaya dan telah lama menjadi simbol kesuburan. Selanjutnya, rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Produk berbasis ekonomi lingkungan adalah bisnis yang fokus pada pengurangan dampak lingkungan. Artinya, bisnis tidak boleh menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Yang kedua yaitu logo usaha yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, rencana UKM Mitra. Kami bekerja sama dengan perusahaan Gojek untuk transportasi distribusi ke pelanggan. Selanjutnya yaitu rencana keuangan.
Yang pertama, sumber pendanaan usaha. Sumber dana usaha ini berasal dari dana pribadi senilai 105.000. Yang kedua, rencana anggaran biaya. Untuk mencari BEP semua modal usaha dengan rumus yaitu BEP sama dengan total biaya produksi per harga jual per unit. Cara mencarinya yaitu harga jual sama dengan modal ditambah modal markup sama dengan 105.000 ditambah 105.000 dikali 70%, akan mendapatkan hasil yaitu 178.500. Untuk mencari harga jual per unit yaitu 178.500 dibagi dengan 7, maka akan menghasilkan 25.500. Maka akan menghasilkan barang yaitu 4 buah barang. Jadi kegiatan usaha ini akan mengalami titik impas ketika telah berhasil menjual 4 buah produk. Selanjutnya yaitu BEP biaya variabel. Cara mencarinya yaitu BEP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah barang, yaitu 81.000 dibagi 7 akan mendapatkan hasil 11.600. Jadi kegiatan usaha ini akan mengalami titik imbas ketika telah berhasil menjual produk dengan harga terendah yaitu senilai 11.600, dengan catatan semua unit produk terjual semua. Makanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.